Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan nomor NPM 2165044040006. Dalam tugas mata kuliah Manajemen Operasional Strategik kali ini tentang penerapan manajemen operasional strategik dan studi kasus di SMA Negeri 1 Bantul Kabupaten Malang. Pada pertemuan kali ini saya akan mengambil judul studi kasus yaitu tentang menurunnya dan tidak adanya penambahan jumlah siswa pada 13 tahun terakhir di SMA Negeri 1 Bantul Kabupaten Malang. Pendahuluan yang pertama, sekolah merupakan salah satu lembaga yang didirikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, guna mencapai tujuan tersebut, setiap sekolah menetapkan visi dan misi. Sementara visi merupakan tujuan yang harus dicapai oleh sekolah dalam kurun waktu yang panjang. Sementara misi adalah cara bagaimana mencapai visi. Yang ketiga, sekolah perlu menetapkan hal-hal yang harus dilakukan, yaitu misi, untuk mencapai visi. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencapai visi dan misi yaitu melibatkan berbagai pihak terkait dalam mengelola dan mengembangkan strategi yang tepat. Yang keempat, sekolah ini telah berdiri sejak tahun 1996 sampai sekarang sebagai salah satu-satunya sekolah negeri yang ada di daerah Bantul. Isi permasalahannya. Yang pertama yaitu strategi pemasaran yang diimplementasikan belum mencapai tujuan. Yang kedua, belum memiliki dokumentasi strategi operasional secara tertulis. Yang ketiga, kurangnya sumber dana untuk perbaikan sarana prasarana dan promosi. Hal ini terkait mungkin karena dengan jumlah siswa yang sedikit. Yang keempat, jumlah SDM terbatas dan tidak seimbang dengan beban tugas yang diberikan. Yang kelima, memiliki tim promosi tetapi sebagian besar masih dipercayakan kepada kepala sekolah, guru, dan staf saja. Yang keenam, keterbatasan biaya untuk membayar jasa guru, pengajar siswa yang akan mengikuti lomba tertentu untuk promosi sekolah. Yang ketujuh, komite sekolah kurang berperan dalam pemasaran sekolah. Dalam hari ini kurang berperan secara langsung. Kemudian yang kedelapan, jumlah siswa yang selalu stagnan di 13 tahun terakhir ini. Di sini saya ambil di 4 tahun yang terakhir, yaitu penambahan persentase dari tahun 17 ke 18 yaitu bertambah sejumlah 7,82%. 18 tahun 2018 sampai 2019 sebesar 2,40%. Kemudian 19 ke 20 sebesar 6,64%. Dari sini kita bisa mencari kelebihan dan kelemahan dari sekolah tersebut. Kelebihannya yaitu sekolah dapat melaksanakan promosi lewat kegiatan keagamaan. Yang kedua, dapat mengadakan kegiatan hari-hari besar agama, hari besar nasional dengan mengundang sekolah jenjang SMP. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM agar mencapai kompetensi unggul sesuai dengan karakter sekolah. Yang keempat, membuat produk unggulan sebagai pemicu dan pemacu pada dalam berkompetensi unggul. Hal ini nanti kita kembangkan dengan kegiatan sekolah double track. Selain kelebihan, ada kelemahan juga. Yang pertama yaitu jumlah SDM yang terlibat terbatas dan memiliki tugas pokok fungsi yang lain. Dalam arti di sini satu pegawai bisa menjabat 2-3 tugas. Yang kedua, tidak ada diferensiasi. Yang ketiga, manajemen waktu saat promosi yang tidak tepat. Misalnya dengan kegiatan pemasaran terlambat dimulai, beberapa sekolah SMP yang dikunjungi sedang sibuk. Kelemahan-kelemahan ini mungkin nantinya akan kita evaluasi lagi karena saat ini kondisi PPKM dan kondisi pandemi yang berkepanjangan. Jadi langkah atau cara yang kita gunakan tentunya
dengan menggunakan cara yang lain yang lebih efektif yang sesuai dengan kondisi saat ini. Yang keempat, penyebaran brosur juga tidak efektif. Dalam hal ini brosur juga karena kondisi pandemi atau PPKM, mungkin brosur bisa dilakukan melalui online. Ini nanti juga kita evaluasi. Yang kelima, jangkauan pemasaran yang kurang jauh. Yang keenam, tidak mengunjungi sekolah SMP yang dikunjungi tahun lalu. Hal ini pun langkahnya juga akan kita rubah. Mungkin kita tidak perlu lagi mengunjungi ke SMP-SMP seperti tahun lalu. Yang ketujuh, keterbatasan dana promosi. Yang kedelapan, komite belum terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan pemasaran. Dalam hal ini belum terlibat secara langsung. Yang kesembilan, belum memiliki dokumen strategi operasional sekolah. Dalam arti di sini sekolah harusnya pertama mempunyai dokumen EDS, evaluasi diri sekolah. Dari evaluasi diri sekolah, kemudian kita susun rencana kerja tahunan dengan melihat evaluasi diri sekolah tahun sebelumnya. Dari rencana kerja tahunan, kemudian kita susun rencana kerja jangka menengah, kemudian kita susun rencana anggaran kerja sekolah atau RAKS. Yang ke-10, belum mampu memastikan dan mengkomunikasikan bahwa sekolah hadir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ke-11, sekolah belum mampu memiliki website yang selalu update untuk konsumsi masyarakat. Hal ini juga akan kita semarakkan lewat website, kita rubah karena apalagi kondisi PPKM pandemi seperti sekarang ini semuanya melalui online, sehingga alangkah baiknya jika website yang sudah ada itu kita ramaikan. Dari kelemahan dan kelebihan itu maka didapat dan dapat dilakukan tindak lanjut. Yang pertama, sekolah sudah melaksanakan promosi dengan mengadakan lomba pada kegiatan-kegiatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Keagamaan, baik melalui offline maupun online selama masa pandemi, dengan mengundang sekolah jenjang SMP dan sekitarnya. Yang kedua, sekolah sudah mewadahi siswa SMP peserta lomba tersebut dalam satu kelompok grup media sosial, misalnya grup WA, grup Facebook, atau Instagram, serta sering kita adakan pelatihan-pelatihan kepada siswa SMP tersebut sampai mereka mempunyai produk melalui online atau offline. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM agar mencapai kompetensi unggul sesuai dengan karakter sekolah. Dalam hal ini, sekolah akan mengadakan kegiatan SMA double track tadi. Yang keempat, ini membuat produk unggulan sebagai pemicu dan pemaju dalam berkompetensi unggul dengan diadakannya SMA double track dengan memberikan keterampilan sampai berproduk yang juga melibatkan dunia usaha dan dunia industri. Di sini dikatakan double track atau dua track. Track yang pertama, di satu sisi SMA cenderung menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Di track kedua, SMA juga siap mencetak siswa untuk berwirausaha, untuk mempunyai keterampilan sehingga mengurangi pengangguran di negeri ini. Kemudian yang kelima, dengan meramaikan website sekolah untuk selalu update kegiatan sekolah dan perkembangan sekolah agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dengan meramaikan website sekolah, hal ini bisa menjadi daya tarik siswa baru untuk meningkatkan jumlah siswa di SMA Negeri 1 Bantul yang selama ini terlihat stagnan dari 13 tahun terakhir ini. Yang keenam yaitu setelah mencoba dengan berbagai aksi di akhir tahun diperoleh data jumlah siswa 5 tahun terakhir sebagai berikut. Dari tahun 17 ke 18 terjadi penambahan 7,82%, 18 ke 19 terjadi penambahan 2,40%, 19 ke 20 terjadi penambahan 6,64%, sementara dari tahun 2020 ke 21 terjadi perubahan yang signifikan, yaitu jumlah siswa bertambah menjadi 20,88%. Di sini selain kita sering mengadakan
pelatihan-pelatihan terhadap siswa SMP agar dia bisa berproduk. Dan mungkin salah satu kegiatan double track itu menjadi daya tarik bagi siswi SMP untuk bisa masuk ke SMA Negeri 1 Bantul ini. Tentunya itu juga tidak menutup kemungkinan kita selain melakukan promosi melalui website, kemudian melalui media-media sosial. Sementara kalau kita lakukan dengan brosur atau banner yang selama ini sepertinya, apalagi kondisi pandemi seperti sekarang ini dengan PPKM yang selalu diperpanjang, sepertinya juga tidak mungkin. Saya kira itu untuk link YouTube produk unggulan SMA Negeri 1 Bantul. Mungkin bisa dilihat di sini. Sini tidak saya tampilkan, bisa dilihat karena terlalu panjang. Mungkin bisa kalau bisa melihat di luar kegiatan ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran anak bangsa demi terus majunya negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.